Halo semua, di sini kita akan belajar tentang materi aljabar. Namun sebelum itu, perkenalkan saya pembuat video Lia Yunita Leoleba dengan NIM 18010303030 dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Banyak dari antara kita yang bertanya-tanya, sebenarnya aljabar itu apa sih? Atau seperti apa itu aljabar? Untuk memahaminya, simak ilustrasi berikut ya. Pada suatu hari, Meli dan Ana pergi berbelanja ke pasar. Sepulang belanja, di perjalanan terjadilah percakapan di antara keduanya. Meli, kamu beli apa saja tadi? Aku beli satu baju dan satu celana. Memangnya Ana, kamu beli apa saja? Aku beli 2 baju dan 3 celana, Mel. Nah, dari ilustrasi di atas, dapat kita lihat bahwa Meli membeli 1 baju dan 1 celana, sedangkan Ana membeli 2 baju dan 3 celana. Mari kita misalkan baju itu sama dengan X dan celana itu sama dengan Y. Maka kita dapat belanjaan Meli berupa X dan X tambah Y. Dan belanjaan Ana berupa 2X ditambah 3Y. Nah, X ditambah Y dan 2X ditambah 3Y inilah yang disebut dengan bentuk aljabar. Untuk memastikan bahwa kita sudah memahami ilustrasi tersebut atau memahami penjelasan tentang aljabar, mari kita coba selesaikan latihan soal berikut ini. Suatu hari, Ibu Rini pergi berbelanja ke pasar. Ibu Rini membeli 2 buah mangga, 4 buah jeruk, dan 3 buah sirsak. Bagaimanakah bentuk aljabar dari ilustrasi belanjaan Ibu Rini di pasar tersebut? Nah, dapat kita lihat bahwa Ibu Rini membeli 2 mangga ditambah 4 jeruk dan 3 sirsak. Mari kita misalkan lagi, mangga sama dengan X, jeruk sama dengan Y, dan sirsak sama dengan Z. Sehingga belanjaan Ibu Rini menjadi 2X ditambah 4Y ditambah 3Z. Jadi dapat kita lihat bahwa bentuk aljabar dari ilustrasi belanjaan Ibu Rini di pasar yaitu 2X ditambah 4Y ditambah 3Z. Dalam bentuk aljabar sendiri ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu ada koefisien, ada variabel, dan juga ada konstanta. Mari kita lihat sebenarnya apa sih koefisien dan apa itu variabel serta apa itu konstanta. Yang pertama, variabel. Variabel adalah suatu simbol berupa huruf yang mewakili nilai tertentu. Kemudian konstanta itu adalah suku dari bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Kemudian koefisien itu adalah faktor pada suatu suku pada bentuk aljabar yang melekat pada suatu variabel. Atau sederhananya 2 pada suku ini, misalnya 2 di sini itu berperan sebagai koefisien. 2 berupa bilangan ini
adalah koefisien. Dia adalah angka yang bergandengan dengan huruf. Angkanya saja yang berupa koefisien. Kemudian variabel adalah huruf yang bergandengan dengan angka. Nah, yang variabelnya adalah hurufnya. Kemudian untuk konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri atau tidak bergandengan dengan variabel. Nah, coba kita selesaikan latihan soal berikut ini. 2x ditambah 4y dikurang 3z ditambah 5. Tentukan koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar tersebut. Kita perhatikan yang pertama, koefisien. Seperti sudah dijelaskan tadi, koefisien adalah angka yang bergandengan dengan huruf, angkanya. Jadi dapat kita lihat bahwa koefisien pada soal tersebut adalah 2, 4, dan negatif 3. Kemudian konstanta. Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri yang tidak bergandengan dengan huruf. Maka konstantanya di sini adalah 5. Kemudian variabel. Variabel adalah huruf yang bergandengan dengan angka. Hurufnya saja. Jadi variabel pada soal ini ada X, Y, dan juga Z. Lalu bagaimana dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar? Perhatikan ya ilustrasinya. Pada hari Rabu, Mili pergi ke sekolah. Ibunya memberikan 2 batang pensil dan 3 buku tulis untuknya. Sesampainya di sekolah, ternyata Della temannya tidak memiliki pensil, sehingga Mili memberikan 1 pensilnya kepada Della. Dan beberapa saat kemudian, guru mereka memberikan Mili 1 pensil dan 1 buku tulis karena Mili berhasil menjawab soal yang diberikan. Jadi, ada berapa total pensil dan buku tulis Mili sekarang? Kita lihat tadi bahwa Mili, ibunya dari rumah memberikan 2 pensil dan 3 buku. Sesampai di sekolah, dia memberikannya kepada Della 1 pensil. Kemudian, dia mendapatkan lagi 1 pensil dan 2 buku dari gurunya. Untuk menyelesaikan operasi di atas, kita kelompokkan terlebih dahulu pensil dengan pensil dan buku dengan buku. Maka kita dapat 2 pensil dikurangi 1 pensil ditambah 1 pensil ditambah dengan 3 buku dan ditambah dengan 3 buku tambah 2 buku. Maka hasilnya menjadi 2 pensil dan 5 buku. Maka Mili memiliki 2 pensil dan 5 buku. Untuk melihat bentuk aljabarnya, mari kita misalkan lagi pensil sama dengan X dan buku sama dengan Y. Jadi bentuk aljabar dari total pensil dan buku yang dimiliki Mili adalah 2X ditambah 5Y. Ingat, yang perlu diperhatikan pada saat mengerjakan soal operasi dan operasi penjumlahan dan pengurangan adalah dengan memastikan bahwa variabelnya sama. Karena apabila tidak sama, maka bentuk tersebut tidak dapat dioperasikan. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.